kok gini sih, kayak nggak nerima. Berarti untuk sosial media itu ngaruh juga ya? Yang namanya semua ngerasa sia-sia tuh nangis ya. Halo kerabat sehat, apa kabar nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu tentunya. Dan yang terpenting jangan kendor nih 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah sebelum podcast Kisi Live ini dimulai, jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya. Nah di podcast Kisi Live kali ini bersama gua Oji dan gua nggak sendiri nih, gua bareng Keiko Fabianisa. Halo Apa kabar Kak, Kei? Alhamdulillah baik. Gimana? Kau Oji apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana nih? Udah sembuh ya? Katanya kemarin sakit. Iya nih sempat nggak enak badan ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat. Semoga selalu sehat ya. Amin. Kakak juga ya, apalagi kan kondisi kayak gini ya, kita kan pasti harus tetap menjaga kesehatan imun tubuh. Betul. Oh ya nih, kan sekarang kuliah lagi online. Iya. Itu gimana rasanya? Perasaannya iya kayak kuliah nggak kuliah ya, bahasanya gimana ya, soalnya kan 1 tahun ini bener-bener literally di depan laptop yang tidak ada interaksi dengan teman-teman secara langsung, mainkan di Zoom aja bareng dosen. Jadi ya udah gitu-gitu aja lah, harus menikmati lah intinya. Lebih enakan offline atau online? Offline sih kayak, tapi enggak gini, ada kelebihan kekurangannya. Kalau misalkan offline itu enaknya kita bisa bersosialisasi langsung dengan teman-teman, berinteraksi langsung lah istilahnya. Tapi kalau misalkan secara online kan nggak bisa ya, karena keterbatasan waktu dan ruang. Betul. Tapi online tuh enaknya karena kita nggak perlu harus, apalagi cewek ya, dandan dulu misalkan harus rapi-rapi, nggak perlu mandi bener. Nggak perlu yang ribet lah gitu, jadi tinggal buka HP aja langsung join lah tuh Zoom, buka laptop tinggal nugas. Terus bisa juga sekalian aku kegiatan di luar juga gitu selain di kuliah. Jadi kan kuliah di jalan juga bisa kan, sambil kerja pun bisa lah. Itu gitu. Kelebihannya ya, Iya, bisa kuliah betul. di mana aja. Bener. Nah menurut Keiko stres nggak sih kuliah online tuh? Oke, kalau dibilang stres sih, stres enggak ya. Gimana tuh bahasanya? Soalnya gini loh Kak, kalau misalkan banyak sih memang ya yang ngeluh. Aku sendiri juga pernah kali yang ngeluh yang namanya, aduh gila tugas banyak banget, jadi stres karena deadline. Apalagi sekarang itu satu mata kuliah nih, enggak sih, beberapa mata kuliah dikumpulnya tuh di hari itu juga Kak, praktikum. Jadi bener-bener kayak wow, harus kita dikejar deadline, bayangin gitu kan, pasti agak wah panik lah gitu. Belum lagi ada tugas-tugas yang lain, itulah yang buat jadi kita stresnya ya. Tapi ya selagi kita masih jadi mahasiswa ya nikmatin dulu aja lah gitu. Karena kalau kapan lagi kan kita lulus kalau misalnya masih stuck di situ-situ aja gitu loh. Betul. Di online ini lebih banyak tugas individu atau kelompok? Kalau misalkan di online sekarang ini ada individu, ada kelompok sih Kak. Jadi ya karena kan kalau anak komunikasi, apalagi Kakak juga kan komunikasi kan, yang nggak jauh-jauh dari tugas kelompok dan individu. Betul. Nah kerabat sehat, di podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang kesehatan mental nih. Nah kira-kira buat Keiko sendiri, gimana kesehatan mentalnya selama pandemi? Oke, kesehatan mental selama pandemi ya. Iya. Oke, kesehatan mental selama pandemi. Ini kalau sedikit cerita nih Kak. Kan kalau ngomongin kesehatan mental itu kan bisa dikatakan ketika kondisi mental kita, jiwa kita tidak terganggu ya, pastinya yang sehat. Terus juga bebas. Itu kalau misalkan definisi dari kesehatan mental sendiri menurut aku ya. Terus kalau dari aku sendiri, kesehatan mental selama pandemi ini terganggu pasti terganggu. Tadi kan Kak Oji udah bahas ya tentang kuliah aja istilahnya kesehatan mental juga agak keganggu kalau misalkan kita kayak misalkan terus dikejar-kejar deadline, tugas semakin banyak, terus juga mumet, belum lagi ada masalah-masalah di kelompok kita misalkan gitu kan, pasti pasti keganggu lah gitu ya kesehatan mental kita. Terus belum lagi dikagetkan sih Kak dengan ada pandemi ini, benar-benar yang ya gila aja, bayangin kita nih lagi yang kuliah santai gitu kan, tiba-tiba awal mula kan ada, wah katanya ada virus dari Cina, waduh langsung serius langsung dapat surat
apa Diliburkan namanya? dulu ya. Iya bener, langsung surat turun dari PB, serentak lah kita dipulangkan. Itu bener-bener buat kaget banget karena jujur aku sendiri saat itu lagi semangat-semangatnya untuk Facebook. Ini kalau aku boleh sedikit cerita tentang awal mula kenapa aku bisa ngerasakan mental aku terganggu banget gara-gara COVID. Karena gini loh, kan kita nih, nggak cuman aku sih yang merasakan, pasti kita semua ngerasain lah yang namanya, ya gila aja dikagetkan sama kondisi seperti itu dan berubah segalanya itu. Total ya? Iya total, itu yang wow. Semua acara di cancel, semua acara ada sih yang diundur juga. Terus tapi kan semua rata-rata terhambat ya nggak sih Kak? Betul. Jadi enggak, aduh gila sih, itu bener-bener pas awal COVID bener-bener aku ngerasa yang kok gini sih, kayak ngerima. Dulu tuh sempet kayak nggak percaya gitu loh, Adanya yang COVID gitu ya, kayak apa sih? serius gak sih gini nggak mau itu. Sampai karena aku saat itu kebetulan aku adalah ketua Facebook, yang namanya semua ngerasa sia-sia tuh nangis ya. Udah aku pertahanin tuh sampai bilang ke dosen, Pak, sama Pak Budi juga kan, Iya, ke Prodi, kita bisa ngelaksanainnya Pak, tapi secara ini aja, secara maksudnya internal kita cuman hanya di apa namanya Lingkup indoor IPB lah aja. gitu ya, bener, nggak usah perlu melibatkan massa yang banyak dan sebagainya. Tapi kan itu juga butuh yang namanya perhitungan Kak, kayak karena siapa yang mau tanggung jawab gitu kan kalau Misal kena virus. satu Iya gitu, benar, kena kalau kena semua. virus kan siapa yang mau tanggung jawab. Nah itu sih benar, tapi awalnya karena aku saking nggak percayanya semua ini, karena kaget juga, aku sempat yang ngerasa enggak Pak, kita tuh masih bisa gini-gini. Wah, dipertahanin lah tuh sama aku kan. Tapi yang mau gimana, kondisi kayak gini udah pasti juga dari pemerintah melarang adanya kerumunan kan, kita nggak bisa apa-apa kan. Ya udahlah, mau nggak mau acaranya jadi di cancel, bukan di postpone loh ya, tapi di cancel. Benar-benar yang wow, yang istilahnya kan dari tahun ke tahun pasti Facebook Itu tuh ada event dan paling besar lah ya, besar. Dan kalau di KLN. ini di 56 di komunikasi 56 nggak ada yang wah. Dan aku di situ sebagai ketua Facebook ya istilahnya gimana sih, kayak sedih ada. Dan aku juga jadi mengecewakan teman-teman ya, walaupun emang teman-teman sendiri bilangnya sih nggak apa-apa Keiko, kan wajar segala macam gini-gini, tapi pasti mereka juga ada rasa sedih lah. Ya nggak sih? Betul. Makanya itu aku ngerasa keganggu banget Kak, yang namanya kaget, sedih segala macam. Itu aku di rumah tuh sempat yang namanya mengurung diri ya lah, karena kita pandemi kan. Yang di kamar tuh itu dia yang namanya saat awal-awal COVID tuh buat kita jadi semakin overthinking, kayak wah jadi mikirin ini itu, kecewa sama ini itu. Jadi jujur aku pribadi ngerasain yang namanya COVID ini berpengaruh banget buat kesehatan mental kita Kak. Jadi selama awal-awal COVID itu sempat down juga nggak sih? Sempet down banget Kak, itu yang namanya aku berat badan turun. Serius nih, aku waktu itu sempat aku berat badannya itu 56, 55 lah ya. Terus sekarang tuh seiring waktu berjalan tuh turun jadi 50, yang kayak gila gitu. Padahal kan ada kalau kulon mah ya orang-orang malah ada yang makan tidur Iya, ini aku makin gemuk malah harusnya ya. iya aku makin turun ini. Ya karena itu, karena yang saking satu lagi kegiatan aku juga jadi terhambat Kak, karena aku kan selain kuliah juga sering mengisi nyanyi lah ya di mana segala macem. Tapi ya gara-gara COVID ini bener-bener literally yang wow, berhenti gitu kan, promo lagu dan sebagainya juga nggak ada, bener-bener job tuh sepi. Ya udah, jadi kerjaannya cuman mantengin laptop, main HP. Makanya kerasa banget di apa sih Kesehatan namanya mental terganggu. di mental aku tuh kayak aduh keganggu sih. Tapi itu kan buat kesehatan mental ya. Iya. Udah terkena lah sama Benar-benar. COVID ini. Semua orang pasti mengalami hal itu. Bener. Nah, untuk menanggulanginya gimana tuh? Oke, Biar kalau aku pulih sendiri, kembali. aku sendiri saat kejadian di hidup aku masalah mental ini ya, kesehatan mental aku itu tuh perlu waktu Kak. Sebenarnya kan setiap orang tuh beda cara untuk ini ya, memulihkan lah ya, untuk healingnya tuh beda waktu. Betul. Apa misalnya beda cara gitu. Nah kalau aku sendiri, aku menjauhkan dulu dari banyak orang. Maksudnya aku menyendiri dulu gitu loh, kayak contoh ya di sosial media aku nggak on dulu. Aku benar-benar istilahnya istirahat lah sejenak gitu. Kalau bisa sekalian sebulan lah gitu lamanya.
Yang penting sampai reda dulu perasaan kitanya. Terus habis itu kitanya juga jadi nggak semakin mumet karena ya ini kalau aku jadi kemana-mana nih obrolannya. Kalau karena kan yang perasaan aku sendiri tuh sosmed itu bisa dibilang toksik sih kayak Kak. Jadi menurut aku lebih baik kita jauhin dulu nih selama kita memang ngerasa tidak baik-baik aja gitu kan. Ya udah kalau aku sendiri cara untuk menanggulanginya apa ya namanya melakukan kegiatan yang memang positif ya, yang positif yang aku senengin juga, kayak misalkan healingnya ya main musik, nyanyi kalau aku sendiri ya, atau dengerin lagu dan lain-lain itu sebagai healing aku sih Kak. Berarti untuk sorry nih dipotong dulu nih. Berarti untuk sosial media itu ngaruh juga ya? Ngaruh banget sih Kak, kesehatan mental tuh ngaruh banget. Karena yang aku ceritain tadi, kalau aku pribadi di saat aku merasa aku tidak baik-baik aja, aku gak mau diganggu. Jadi maksudnya karena kan di sosmed ya banyak orang yang apa ya namanya aneh lah. Iya oke, aneh bener. Dan tanpa kita sadari, tapi pernah gak sih ngerasa kayak kita nih buka IG misalkan ya, buka Instagram, lihat story gitu, tuh ada orang yang kayak kok kayaknya mereka happy aja gitu, jadi mereka pada kesini. Nah bener, jadi kita kok di rumah mulu. Bener, nah itu loh yang aku rasain kayak kok gue nggak kayak bahagia kayak dia gitu loh. Pernah loh Kak, itu jujur aku pribadi ngerasain hal seperti itu, kayak kok ini enak banget, gue mau deh jadi dia segala macam. Coba kita lihat TikTok, scroll dikit Siska Cole ya itu ya. Wah, itu yang lagi rame ya. Yang lagi rame itu kayak ya Allah itu duit nggak habis gue bingung gitu kan. Jadi kan jadinya kayak pasti ada rasa bukan iri sih jatuhnya, cuman kok kita nggak gini gitu loh maksudnya. Agak ngebandingin juga ya, walaupun itu tidak baik ya, tapi pasti wajar gak sih ada rasa kayak seperti itu. Apalagi nih kalau aku pribadi ya nih, kalau ngomongin sosmed insecure gini loh, oke lah itu kan biasa insecure muncul gara-gara rasa kita tidak bersyukur, tidak percaya diri. Tapi secara tidak langsung orang-orang tuh pasti banyak juga yang ngerasain kayak gitu ya. Contohnya yang tadi aku bilang kan, yang baru lihat story orang, ih kok dia gitu kok gue enggak, kan jadi kayak ngebandingin kan. Terus ngelihat yang kinclong gitu ya, ini cewek cakep banget gitu kan, gayanya juga outfitnya oke banget dan lain-lain, kan kitanya ada rasa kayak ih insecure deh gue, kentang segala macam gitu loh. Bener. Jadi sebenarnya itu secara tidak langsung mempengaruhi mental kita, psikis kita. Berarti itu kayak komentaran dari orang-orang itu. Bener. Komentar orang-orang juga kan pasti ada ajakan yang nih kalau lagi masa pandemi ini kan kita kebanyakan makan segala macam, buat story dikit aja kan pasti ih gendutan lu ya, gitu kan pasti suka ada kayak gitu. Ya zaman sekarang tuh. Karena jarang ketemu juga, jadi kita mungkin orang ngirimnya apa, kita nangkepnya apa. Iya, benar. Terus buat ini nih orang-orang di luar sana mungkin. Oke, di luar sana. Pesan-pesan dari Keiko mengenai kesehatan mental, kita harus gimana nih cara menjaganya kah atau menghindarinya? Oke, kalau pesan dari aku ya untuk kesehatan mental ini, sebenarnya it's okay to not be okay, oke? Nggak apa-apa kalau emang lu nggak baik-baik aja, itu nggak apa-apa. Jangan disimpan, malah kalau bisa tunjukkan gitu mas. Kalau kita emang lagi nggak baik-baik aja gitu loh. Karena gini loh, kalau semakin lama kita pendam dan segala macam, malah semakin sakit di kita. Benar-benar literally yang ya udah kitanya jadi semakin terpuruk segala macem. Makanya di saat kita ngerasa kita lagi nggak baik-baik aja tuh, kalau aku sendiri ya ngelakuin kegiatan yang memang gimana cara kita bisa ngelupain beban keluh kesah kita, gimana kita tuangin dalam suatu wadah ya, bener-bener terus kalian aja tuh dikumpulin semua sampai lega gitu kan. Berarti melakukan hal apapun itu yang membuat diri kita senang. Benar, melakukan apapun yang buat kita seneng. Betul. Terus juga kayak aku juga lagi nerapin ke diri aku untuk selalu bersyukur, karena emang kalau kitanya nggak pernah bersyukur sampai kapanpun kita terus terlena gitu loh sama hal duniawi gitu loh, kayak nggak pernah ada habisnya. Suka ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain juga nggak baik. Jadi mendingan jadilah diri sendiri. Betul. Be who you are gitu, nggak usah harus yang kayak gue pengen deh jadi dia gitu segala macem. Jadi ngapain lah, mendingan jadi diri sendiri. Makanya kalau di saat kita lagi nggak apa-apa, pokoknya saran aku satu tuh yang tadi melakukan kegiatan yang memang buat kalian senang tadi. Yang kedua, tuangin apa aja yang memang kalian ingin curahkan
itu bisa melalui temen yang emang udah deket banget dan sama Tuhan kita sendiri gitu. Tuangin aja, kadang kan emang manusia nggak pernah tahu tiba-tiba udah ember aja kemana-mana, jadi kan lebih enak kan sama Tuhan ya. Iya bener, cerita sama diri sendiri, kalau mau ngomong sama diri sendiri atau nulis segala macam ya tuangin aja. Terus habis itu harus bersyukur. Tuh bersyukur tuh penting banget ya, bersyukur, berdoa, udah terima aja, serahin aja sama yang lebih kuasa dibandingkan kita gitu loh kan. Betul. Jadi buat kerabat sehat, tadi ada beberapa saran ya dari Keiko mengenai kesehatan mental. Jadi ayolah bangkit. Betul. Mau sampai kapan sih terpuruk karena COVID? Kita masih bisa berkarya kan? Bener banget. Nah, salah satunya ini baru-baru ini Keiko nih mengeluarkan karyanya nih teman-teman. Betul. Apa tuh Kei? Oke, jadi gini teman-teman, aku alhamdulillah ya sudah merilis laguku. Terhitungnya sih sebenarnya lagu pertama ciptaanku, tapi ini kalau untuk single ya single kedua, karena pertama aku sudah ada lagu Mau Denganmu. Lagu ini berjudul Sampai Kita Bertemu Kembali, Kak Ozi. Nah, lagu ini tuh aku terinspirasi dari salah satu sahabat aku di Indonesian Idol gitu. Jadi aku sempat ikut ajang Indonesian Idol season 11 saat ya ini lagi tayang sekarang kan, yang sekarang ini. Tapi aku tereliminasi di Elim 1. Nah ini salah satu yang buat aku bersyukur juga. Di saat aku memang tidak baik-baik aja, aku ketemu sama orang yang luar biasa. Salah satunya dia. Jadi gini Kak, aku sedikit cerita ya. Jadi waktu aku pertama kali ikut Indonesian Idol ini, aku ketemulah sama 5 orang yang luar biasa. Itu kalau aku bilang geng aku lah ya, geng idol ceritanya gitu loh. Nah 5 orang ini ada Melisa salah satunya, Melita, Mami Nisi, Saski, dan aku. Nah kita tuh bersahabat saat benar-benar awal, walaupun baru ketemu ya Koji, baru ketemu tuh kayak aku ngerasa kita udah kayak keluarga, kayak sahabat gitu, jadi akrab gitu. Nah terus habis itu akhirnya di akhir Desember ini kan kita dikagetkan juga dengan kepergian Melisa, dan itu benar-benar gempar banget kan, sempat wah heboh banget itu ya di sosial media dan sebagainya. Nah ini aku jujur aku merasa kehilangan itu yang notabene oke lah baru kenal selama 4 bulan, tapi yang namanya udah ngerasa kayak udah bener lebih dari sahabat lah, saudara gitu. Makanya kalau dibilang merasa kehilangan banget. Makanya ini aku terinspirasi lah dari dia, lagu Sampai Kita Bertemu Kembali ini. Tapi selain itu juga aku buat lagu ini tuh karena aku melihat kondisi saat kita sekarang ini Kak, kejadian demi kejadian tuh selalu terjadi. Salah satunya memang COVID, banyak orang yang gugur karena COVID yang satu. Betul. Kedua, kita kemarin juga dihebohkan oleh kejadiannya Sriwijaya 182 ya. Iya, betul. Jatuhnya pesawat tersebut benar-benar gempar juga. Dan aku juga dikagetkan bahwa di pesawat itu ternyata ada omnya teman aku, ada pramugarinya itu adalah teman aku. Terus pokoknya ada orang terdekat aku lah istilahnya, yang benar-benar aku juga merasa kesedihannya, merasa kehilangannya juga. Terus belum lagi bencana kan, kita benar-benar dari awal 2020 sampai 2021 tuh terus kejadian, bener banget, cobaan demi cobaan, kejadian demi kejadian itu terjadi. Makanya aku jadikanlah lagu Sampai Kita Bertemu Kembali itu curahan hati seseorang yang ditinggal oleh orang yang dikasih untuk selama-lamanya. Jadi aku memposisikan diri aku menjadi orang yang kehilangan. Yang makanya aku ngebayangin kasihan gak sih ya, maksudnya mereka yang sudah tiada karena insiden pesawat dan sebagainya, bencana dan lainnya. Walaupun memang itu udah balik lagi ke takdir ya, tapi kan tetap aja orang-orang yang ditinggalkannya kan ngerasa sedih kepedihannya. Makanya aku buat lagu ini tuh istilahnya sebagai pengobat lah ya, pengobat orang-orang yang sudah ditinggalkan. Semoga aja ya memang lagu ini bisa diterima dan disukain oleh mereka. Oke. Ya buat teman-teman, gak kerasa banget nih Kay. Oh iya, udah cepet sekitar 20 sampai 30 menit. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama Keiko, bisa follow Instagramnya. Ya, bisa follow Instagram aku Keiko Fabianisa _ YouTube Keiko Fabianisa. Semua sosial media aku Keiko Fabianisa. Pokoknya jangan lupa di follow, di like, di subscribe. Ya. Dan buat teman-teman yang mau tahu single terbarunya dari Keiko, nanti bakal kita setel di Radio Kisi FM. Asik, thank you Kak.
bosan-bosan ya nonton podcast Kisi Live. Sekali lagi terima kasih. buat Sama-sama. Jangan lupa juga Kak untuk dengerin lagunya di seluruh digital platform. Riko. Ya, ada di Spotify dan lain-lain Ya, ya. betul. Pokoknya jangan bosan-bosan buat nonton podcast Kisi Live. Terima kasih. Sampai jumpa.